Assalamualaikum sahabat diaris Sobat 7. Gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel kami. Yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe ya. Dan tinggalin komentar di kolom bawah. Yuk mari kita simak videonya. Cerita romantis diaris Sobat 7. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pasangan yang sedang dimabuk cinta itu bersiap untuk kegiatan malam yang sungguh sudah membuat dak-dikduk hati. Sang pujaan hati masih di dalam kamar mandi, sedangkan sang lelaki membuka tutup buku merah jambu untuk mengusir gugup Mas. Suara lembut itu mengalihkan dunia Ikrom seketika. Kain satin tipis berwarna merah jambu. Rambut hitam sepunggung yang digerai menyisakan poni di kening. Aroma wangi lavender menguar dari tubuh putih bersih itu. Lipstik merah menyala seolah menantang disematkannya. Sungguh amat kontras dengan pipi putih bersih itu. Sudah siap aku Mas. Sang wanita berjalan mendekati sang pria yang masih duduk tak beranjak dari tempatnya. Gugup menyergap bersamaan dingin yang entah bagaimana mengunci tiap persendian. Mengetahui lelakinya gugup, gadis cantik itu menyibakkan rambutnya, memberanikan diri memulai permainan dan dengan nakalnya membuka kancing kemeja suaminya itu. Tautan demi tautan disematkannya agar sang pria dapat menguasai groginya. Tak butuh waktu lama akhirnya keduanya larut dalam permainan yang memang sudah dinantikan sejak lama. Sekarang, sang gadis memberi perintah. Boleh, Sang lelaki langsung melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, dan tentu terlihat masih sangat amatir dan terburu-buru. Mas, it's hurt to pain. Sang pria tak bergeming. Justru malah menambah kecepatannya. Mas, slowly please. Mas, slowly Mas. Apa dik, slowly Mas? Aulia menahan sakit sambil meringis. Aku nggak ngerti artinya dik. Sang lelaki langsung tergagap berhenti sambil memperhatikan wajah istrinya yang langsung berbalik sebal. Sakit Mas, sakit. Pelan-pelan, Aulia setengah membentak. Kesal juga mengapa momen romantis seperti ini malah dirusak dengan jawaban konyol Ikrom. Iya. Maaf penasaran dik, Aulia sendiri menyibakkan rambutnya menahan kesal. Kok nggak bisa-bisa ya dik? Sebelah mana ya? Apa aku lihat pakai senter? Maas, Aulia memukuli dada suaminya. Salah ya. Makanya belajar dulu. Brak, Aulia membanting pintu kamar mandi dengan sebal. Moodnya berubah seketika mendapatkan jawaban suaminya. Sang suami hanya bisa melongo karena tanggung kepalang basah. Dik, maaf. Tolong dik, maaf. Tolong aku dik, Aulia mendengkus kesal. Ia memejamkan mata tak habis pikir mengapa malam pertamanya seaneh ini. Perlahan ia menarik nafas dalam-dalam. Dik, ma. Pintu kamar mandi terbuka. Kita pindah di sini. Di jacuzzi aja. Aulia setengah membentak. Ikrom tak punya pilihan lain. Berendam situ. Aulia membentak. Iya. Aku yang pimpin, nurut. Ikrom mengangguk pelan. Ia tak punya pilihan. Sepertinya takdirnya memang harus patuh pada tirani istrinya.
Suara air berkecipak seolah mendukung suasana romantis di sana. Sayang. Ah, aduh, 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 Dik Lia. Ampun, aduh, enak Dik, enak Dik, aku keluar Dik. Ampun, ampun. Sejam berlalu dari pergulatan pertama bagi keduanya. Ikrom nampak kelimpungan mencari istrinya. Sejam sudah ia tertidur di jeuzi yang sudah tak berair lagi. Dik Lia, maaf. Sang lelaki berkali-kali meminta maaf kepada sang istri. Jelas saja Aulia marah. Tanpa babi bu, Ikrom langsung tertidur pulas di jeuzi air hangat itu. Berulang kali Aulia mencoba membangunkan, justru Ikrom nampak makin pulas. Akhirnya dengan jalan yang terlatih menahan perih, ia pun membersihkan diri. Tidak ada drama gendong-menggendong seperti putri dan pangeran. Justru hanya suara dengkuran keras yang Aulia dengar, susah payah ia meredam emosinya yang belum tuntas dengan guyuran air dingin. Ia pun membiarkan suaminya tertidur pulas di jacuzzi. Ia sendiri memilih memakai daster panjang dan meminum obat pereda nyeri. Kepalanya mendadak pusing. Malam pertama yang tentu tak seindah apa yang dibayangkan, dan reaksi suami yang tidur setelah pergulatan, jelas membuat ia gusar. Dik Lia, maaf, wajah Ikrom menghibah, meminta maaf pada Aulia. Sungguh kali ini ia menyesal, benar-benar menyesal. Malam pertamanya gagal total, lebih tepatnya malam pertamanya berhasil tapi tidak untuk istrinya. Dik Lia, jangan diam aja, marah nggak apa-apa Dik. Ikrom duduk di tepi ranjang sambil mengamati punggung istrinya. Jelas Aulia tidak tidur meski matanya terpejam. Dik Lia, Ikrom berusaha menyentuh bahu istrinya. Aulia menepis tangan Ikrom. Ia bangun, berjalan susah payah menuju balkon. Balkon itu menghadap sudut buta, sehingga aman tidak ada mata yang mengawasinya di sana. Dengan kaki terlatih ia berjalan ke sana. Dik Lia, kenapa kakinya? Kok jalannya begitu? Ikrom dengan polos menanyakan pertanyaan bodoh. Kok kaki sih mas? Ikrom menunduk. Apalagi salahnya kali ini? Dia tak mengerti. Dik Lia, gamisnya merah. Apa mens lagi? Ikrom begidik ngeri. Ini bukan ini luka gara-gara mas. Loh bukannya tadi sudah berdarah? Kok berdarah lagi? Hahi, Aulia menggeletukkan giginya. Aulia membalikkan badan kesal. Ia pun membanting tubuhnya ke kasur, menutupkan selimut memenuhi kepalanya. Dik Lia, suara tangis Aulia terdengar pelan. Masak apa-apa harus dijelasin sih mas, masak hal sepenting ini harus aku yang ajarin. Mas sekali-kali inisiatif dong. Tangan Ikrom mendadak dingin. Tubuhnya menjadi kaku. Maaf Dik, memang harusnya kamu menikah tidak denganku. Aku cuma lelaki bodoh. Bahkan tidak tahu bagaimana cara menyenangkan pasangan. Maaf Dik. Ikrom menangis terseduh. Aulia beranjak dari ranjang, menyingkap selimutnya. Makanya apa-apa itu belajar dulu. Kalau nggak ngerti bilang mas. Aku tadi kan sudah tanya mas udah ngerti apa belum. Aku juga udah ngasih buku. Bukunya tadi dibaca nggak sih mas? Ikrom menunduk, bingung harus bagaimana. Aku tadi nggak baca Dik. Lihat judulnya saja sudah nggak bisa fokus aku, deg-degan aku. Astagfirullah maas, kenapa nggak bilang, aku malu Dik. Lah pilih malu atau masalah kayak gini? Maaf Dik, kukira ya gampang tinggal dimasukin aja. Ya nggak gitu maas, maaf toh Dik. Ikrom menangis terseduh di lutut Aulia. Kalau sudah begini ia bisa apa? Demi rumah tangga yang utuh mau tidak mau harus mengalah. Makanya mas apa-apa itu diomongkan. Jangan malu-malu aja didahulukan. Rumah tangga itu dua kepala mas. Nggak bisa kita saling mengerti sisi kepala kalau cuma diem-dieman.
Emangnya aku dukun bisa tahu isi kepala Mas? Iya dik, maaf ya dik, malam pertama kita gagal. Sudahlah Mas, kalau gitu kita belajar sekarang. Ikrom mengangkat wajahnya. Iya dik, ambil buku pink, ambil HP-ku bawa sini. Ikrom menurut, Aulia membuka buku pink itu, membaca halaman per halaman sampai Ikrom paham. Terkadang ia menjelaskan dengan beberapa sumber di dunia maya. Ikrom hanya ternganga melihat gambar dan tulisan di sana. Ini ilmu Mas, fokus. Maaf, dik. Yang ini gimana dik maksudnya? Ikrom menenggak salivanya kasar. Entah mengapa gambar absurd di internet itu sudah cukup membuat otaknya tak fokus sampai tak bisa memahami penjelasan Aulia. Ini itu gini loh maksudnya. Aulia menjelaskan dengan detail. Sesekali Ikrom menimpali dengan pertanyaan di sana. Gimana? Udah ngerti? Ulangi lagi dik. Aku nggak ngerti. Aulia menahan nafas. Kembali ia menjelaskan dengan sabar. Gimana Mas? Udah dik, lebih paham sekarang. Nah, coba dari tadi gini kan enak Mas. Mas paham? Aku nggak marah-marah, malam pertama nggak gagal. Iya dik, maaf aku malu dan gengsi. Masak aku apa-apa nggak ngerti, malu aku dik. Maaf ya dik. Aulia menepuk bahu suaminya pelan. Mas, jujur aku kira Mas udah paham. Semalam Mas udah romantis banget. Mas Ikrom yang polos banget bisa jadi pria yang romantis luar biasa. Jadi aku nggak ngangka sama sekali kalau Mas nggak ngerti. Hehehe, Ikrom menggaruk rambutnya yang tak gatal. Sebetulnya, aku juga nggak tahu sama sekali masalah semalam. Itu semua disiapkan sama Gus Asmi. Keduanya bertatapan, mengerjap, dan meledakkan tawa bersama-sama. Oalah. Gitu. Aulia menahan tawa sampai berguling. Harusnya dia sudah curiga sejak awal kalau suaminya pasti tak mungkin berubah secepat itu. Dik. Ya Mas. Kalau aku sudah paham berarti sudah bisa praktek lagi dik. Duh Mas, nggak, masih sakit, jelek, mati aku. Bersambung. Terima kasih teman-teman yang selalu setia di channel Diari Sobat 7. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.